Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Menjadi raja adalah impian banyak orang. Menjadi seorang pemimpin, menjadi yang terbaik adalah kerinduan, adalah keinginan, adalah cita-cita dari banyak orang. Karena kalau kita bicara cita-cita, maka kita bicara tentang sesuatu yang baik, bahkan sesuatu yang terbaik, yang dinantikan, diharapkan, diimpikan oleh seseorang. Tetapi tahukah saudara bahwa Yesus Kristus Tuhan kita, Dia adalah Raja. Tetapi ketika Dia ada di muka bumi, justru Dia menolak menjadi Raja. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagian kita mungkin berkata, orang yang sebetulnya siap menjadi Raja, lalu menolak menjadi Raja, adalah seorang yang sangat bodoh. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa hidup di muka bumi ini bukan untuk bagaimana kita hidup sekaya-kayanya, bukan bagaimana kita hidup sesukses-suksesnya, bukan kita bagaimana hidup sehebat-hebatnya, tetapi hidup di muka bumi bagaimana kita berjalan tepat seperti apa yang Bapa kehendaki dalam hidup kita. Ingatkah kita doa Yesus di Taman Getsemani yang berkata, Bapa, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang mendorong kita untuk menjadikan firman Tuhan dasar keseharian kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan dasar keseharian hidup kita, maka kita akan lihat hari-hari kita menjadi hari-hari yang penuh sukacita. Di tengah masalah, tantangan, dan pergumulan, kita tetap dapat melihat kemuliaan dan kuasa Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini kita sedang membahas program tentang menjadi raja, dan program ini sedang membahas tentang menjadi raja. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini memang pembahasan yang sangat menarik karena konsep kekristenan seringkali salah dimengerti. Ada banyak orang pikir karena Allah sanggup lakukan segala perkara, Allah mampu kerjakan segala sesuatu. Akhirnya tanpa kita sadari, ada banyak orang bukan lagi using by God, tapi using God. Bukan berarti artinya bukan sekedar mau dipakai oleh Tuhan, mau diperalat oleh Tuhan, tetapi apa yang terjadi akhirnya kita memperalat Tuhan atau kita memakai Tuhan demi kepentingan kita sendiri. Tidak sedikit orang-orang yang kecewa dalam kekristenan, tidak sedikit orang-orang yang kecewa dalam ladang Tuhan. Kenapa? Bukan sebetulnya karena Allah mengecewakannya, tetapi karena dia meminta, menuntut sesuatu yang sebenarnya bukan itu yang Tuhan sediakan baginya. Karena Alkitab jelas bilang bahwa kamu berdoa, tapi kamu gak dapat apa-apa karena kamu salah berdoa. Apa yang kamu pakai, apa yang kamu inginkan, hanya mau kamu habiskan untuk keinginanmu sendiri. Jadi dari sini Alkitab mau gambarkan buat kita bahwa hidup Kristen bukan selalu sehebat-hebatnya, bukan selalu sekaya-kayanya, bukan selalu setinggi-tingginya, tetapi hidup Kristen adalah tepat seperti apa yang Kristus kehendaki. Karena kalau kita berjalan tepat seperti apa yang Kristus kehendaki, disitulah kita melihat kemuliaan Tuhan, disitulah kita lihat kuasa Tuhan, disitulah kita lihat damai sejahtera kehidupan yang sebenarnya. Ada banyak orang sebetulnya gak mungkin bisa jadi orang kaya. Mungkin sudah mendengar program ini dan berkata, loh pendeta, kenapa ada banyak orang yang gak bisa jadi kaya? Karena ada banyak orang ketika dia justru biasa, dia lebih setia sama istrinya. Tapi justru ketika dia kaya, dia justru punya perempuan lain. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang, orang-orang yang gak bisa kaya
Ada orang yang kalau dia biasa, dia baik sekali. Tapi kalau dia udah mulai kaya, dia sombongnya minta ampun. Tadinya waktu dia biasa-biasa, dia aktif sekali. Terlibat ke gereja, terlibat pelayanan. Tapi justru ketika Tuhan mulai berkati, dia malah lupa diri. Dia mulai gak pernah ke gereja. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya gambarkan bahwa Allah menuntun kita tepat seperti apa yang Bapa inginkan dalam kehidupan kita. Karena kalau saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita mau sekaya-kayanya, sehebat-hebatnya, setinggi-tingginya, justru kita akan jatuh. Kenapa? Karena kita melihat ternyata gak semua orang dikaruniakan untuk mendapat segala-galanya. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jelas Alkitab bilang, ketika Bapa pergi, ada seorang yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, ada yang diberikan 1 talenta. Lalu pertanyaan kita, kenapa Allah pilih kasih seperti itu? Jawabannya sederhana, karena kalimat selanjutnya menjelaskan, masing-masing menurut kesanggupannya. Nah, hidup Kristen adalah hidup yang bersyukur dengan apa yang Tuhan sediakan buat kita. Nah, hari ini kita membahas Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat 15. Satu ayat ini saja akan kita bahas. Yohanes 6 ayat 15. Kita tahu persis bahwa dalam program terdahulu kita sudah belajar bahwa Yohanes 6 ayat 1 sampai 14 itu bicara tentang Yesus memberi makan untuk 5.000 orang baru laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Nah, setelah peristiwa itu, setelah peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang, apa yang terjadi? Ayat yang ke-15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Saya ulangi sekali lagi satu ayat penting ini. Yohanes 6 ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini menarik untuk kita bahas. Mengapa Yesus menolak, dalam tanda petik dipaksa menjadi raja? Dengan lain kata, dia mendapat dukungan yang penuh. Kenapa dia menolak menjadi raja? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam dunia politik, orang-orang yang mengatasnamakan rakyat seringkali justru memakai rakyat untuk kepentingannya sendiri. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara bisa bayangkan, Yesus sekarang didukung oleh rakyat untuk diangkat menjadi raja. Tapi apa yang terjadi? Karena Yesus tahu sebelum peristiwa itu, dia justru menyingkir seorang diri bersama dengan Bapaknya. Nah, mengapa Yesus menolak meskipun dipaksa menjadi raja? Yang pertama, karena dia adalah raja yang dimahkotai oleh Bapa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia tidak akan merendahkan keberadaannya, atau dengan lain kata, dia juga tidak akan mencari posisi dunia ini, karena dia sebenarnya adalah raja yang telah dimahkotai oleh Bapa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sehingga dia tidak perlu manusia mengangkat dia sebagai raja. Ingat, tujuan utamanya dia datang bukan untuk mencari popularitas. Tujuannya dia datang bukan untuk mencari murid sebanyak-banyaknya. Tujuan Allah tinggalkan sorga menjadi sama dengan manusia, supaya dia dapat menjadi hamba untuk dapat menyelamatkan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang menarik untuk kita pelajari. Yesus konsisten dengan panggilannya, bahwa panggilannya adalah sebagai hamba. Nah, pertanyaan saya sederhana, panggilan apa yang kita terima sementara kita di muka bumi ini? Bukankah panggilan kita untuk menjadi anak-anak Allah? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa kita coba dengan gaya dunia? Kenapa kita mau jadi sama dengan dunia ini? Kenapa kita dipengaruhi dengan konsep-konsep dunia? Sehingga ada banyak orang Kristen juga akhirnya coba menjilat supaya jadi lebih kaya, coba menghalalkan segala cara supaya menurut dia dapat berkat lebih banyak. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup Kristen gak bisa begitu. Hidup Kristen percaya bahwa kita adalah anak-anak raja. Status kita adalah anak-anak raja. Sementara kita ada di muka bumi untuk jadi saksi, untuk jadi terang, untuk jadi berkat, sehingga dimanapun kita ada nama Tuhan dipermuliakan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengapa Yesus menolak disebut raja, diangkat sebagai raja, dipaksa menjadi raja? Karena jelas kita pelajari bahwa Yesus adalah raja yang telah dimahkotai oleh Bapa. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti di sini juga kita belajar bahwa kita nggak perlulah cari penghormatan dunia, cari kerajaan dunia ini, cari segala sesuatu di dunia. Kalau Tuhan berkati kita, Alkitab bilang apa? Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya ditambahkan bagi kita. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita adalah anak-anak raja yang telah dicukupi, telah dijamin kehidupan kita oleh Bapa di sorga. Nah, yang kedua saya pelajari, mengapa Yesus menolak meskipun dipaksa menjadi raja. Yang kedua, karena Yesus mengerti motivasi mereka. Makanya coba saudara lihat ayat yang ke-26. Di ayat yang ke-26 dikatakan,
Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Mengapa Yesus menolak dipaksa menjadi raja? Karena niat mereka, motivasi mereka. Karena Yesus tahu mereka memiliki motivasi yang tidak tulus. Sehingga apa yang Yesus buat, Yesus menyingkir seorang diri bersama dengan Bapaknya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat, hati-hati dengan motivasi orang. Saudara jangan mudah terpengaruh dengan bujuk rayu orang, karena saudara harus mulai menyadari apa motivasinya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak orang hari-hari ini kelihatan sebagai orang baik. Banyak orang hari-hari ini kelihatan coba menjilat. Banyak orang hari-hari ini kelihatan berbicara buruk. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, haruslah mengerti bahwa di sini peran yang paling utama adalah hati, motivasi seseorang. Sehingga walaupun mungkin orang mengkritik sudah tajam, tapi kalau motivasinya benar, sudah harus buka telinga. Tapi sebaliknya, meskipun dia puji-puji hal yang luar biasa, tapi kalau sudah tahu motivasinya nggak benar, jangan jatuh hanya karena pujian. Tahukah saudara, banyak rumah tangga hancur, kenapa? Karena pria tidak tahan dengan pujian. Banyak rumah tangga hancur, kenapa? Karena wanita tidak tahan dengan pujian, dengan kata-kata sanjungan dari seorang pria lain, dari seorang wanita lain. Dan akhirnya rumah tangga telah menjadi korbannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat, Yesus sendiri menolak dipaksa menjadi raja. Kenapa? Karena ada motivasi yang tidak tulus di antara mereka. Dan yang ketiga, mengapa Yesus menolak dipaksa menjadi raja? Yang ketiga saya pelajari, karena itu belum waktunya. Anak manusia harus menderita, anak manusia harus ditangkap, anak manusia harus dipenjarakan, anak manusia harus disalibkan. Dan pada hari yang ketiga, dia bangkit dari kematian. Baru dia menyatakan kuasa kemuliaannya. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kembali saya mau ingatkan buat saudara, bahwa hidup Kristen bukanlah hidup yang mencapai setinggi-tingginya. Sejauh Tuhan berkati kita, kita bersyukur. Sejauh Tuhan kerjakan hal-hal yang dahsyat, kita berserah sama Tuhan. Tetapi beberapa hal penting perlu kita sadari. Yang pertama, kitalah anak-anak raja yang telah dimahkotai oleh Bapa di sorga. Yang kedua, ingatlah, kita perlu tetap menjaga hati kita, supaya hati kita bersih, hati kita benar, hati kita berkenan kepada Tuhan, hati kita selalu menempel pada firman Tuhan. Dan yang ketiga, ingat, untuk segala sesuatu ada masanya. Ada masa menangis, ada masa tertawa, ada masa menabur, ada masa menuai, ada masa untuk maju berperang, ada masa untuk bersorak-sorai karena kemenangan yang disediakan. Berarti dari sini kita belajar bahwa hidup Kristen adalah hidup yang bersyukur dengan segala perkara. Hidup Kristen adalah hidup yang berjuang untuk mendapat yang terbaik, tetapi kita bersyukur dengan apa yang Tuhan sediakan buat kita. Haleluya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara sekalian lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini juga saya mau doa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat. Kalau saudara sakit, saudara berbeban berat, saudara menghadapi masa-masa sukar, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang menghadapi masa-masa sukar. Kami percaya Yesus Tuhan adalah jaminan keselamatan, kekuatan dan sumber mujizat kami. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan bangkitkan iman, sehingga setiap pendengar sekalian boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Allah kita tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, beriman, percaya, tetap bersemangat dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus adalah terang kita, keselamatan kita, kota benteng kita, yang membuat kita tidak akan goyah. Sampai berjumpa pada program berikut. Doa saya menyertai saudara, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.